Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa, pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh orang tua pada masa sekarang ini adalah betapa sulitnya kita mendidik dan mengajarkan anak-anak kita agar mereka nanti kelak menjadi generasi yang berkualitas. Allah telah mengingatkan kita selaku orang tua sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya hendaknya kamu takut andaikan di kemudian hari nanti kalian meninggalkan anak-anak kalian menjadi generasi yang lemah iman mereka, lemah pengetahuan mereka, lemah kesejahteraan mereka, dan bahkan lemah fisik mereka. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap kamu selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Senada dengan ayat tersebut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita dalam satu hadisnya, alimu auladakum fa innakum makhluquna fi zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu, ajarkan mereka ilmu, karena mereka akan hidup di suatu zaman nanti, yang zaman itu tantangan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Sebagai jawaban dari peringatan Allah tersebut, kita orang tua berbondong-bondong menitipkan putra-putri kita di sekolah-sekolah. Karena kita sebagai orang tua memiliki kapasitas yang terbatas, kita tidak bisa mendidik anak kita secara langsung. Maka karena keterbatasan kita itulah kita titipkan putra-putri kita di sekolah-sekolah yang kita percaya untuk bisa melaksanakan amanah mendidik dan mengajarkan anak-anak kita. Akan tetapi banyak orang tua yang merasa sudah menitipkan putra-putrinya di sekolah sehingga di rumah out of control, tidak mengawasi bagaimana belajar anak di rumah, dengan siapa anak bermain, bagaimana pergaulan anak di rumah, sehingga sehebat apapun sekolah memberikan pendidikan dan pelajaran kepada putra-putrinya, ternyata pengaruh pergaulan di tempat dia bermain, dengan kawan dia berteman, itu yang jauh lebih dominan mempengaruhi watak dan karakter serta perkembangan psikologis anak-anak kita. Oleh karena itulah diperlukan sebuah kerjasama yang baik antara pihak sekolah selaku pihak yang diamanahi orang tua dengan orang tua yang memiliki kewajiban utama untuk mendidik dan mengajarkan putra dan putrinya. Maaf, kita selaku orang tua punya keinginan yang sama dengan orang tua di sekolah, yakni bapak dan ibu guru. Kita semua berharap anak-anak kita ke depan menjadi generasi andalan, menjadi generasi yang berkualitas, menjadi generasi yang memiliki prospek masa depan yang baik dan gemilang. Dengan bahasa gampang, kita semua orang tua menginginkan kelak nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mereka menjadi pelajar-pelajar yang kuat dalam imtak tapi juga mampu dalam iptek.
Mereka para pelajar yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi juga memiliki iman dan takwa yang mantap. Dengan bahasa lain, kita berharap anak-anak kita nanti ke depan menjadi santri yang intelek atau intelek yang santri. Sehingga kita semua orang tua, baik orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, yakni kami para guru, tentu kita punya keinginan yang sama, agar anak-anak kita memiliki prospek masa depan yang baik, agar anak-anak kita menjadi generasi yang mampu menyongsong masa depan yang gemilang. Dengan kata lain, kita ingin anak-anak kita menjadi generasi yang bisa diandalkan, menjadi generasi pelajar yang menguasai iptek tapi juga mapan dalam imtak. Artinya mereka yang paham terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga kuat dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak kita santri yang intelek dan intelek yang santri. Artinya menjadi pelajar-pelajar yang pinter tapi benar, atau juga yang benar namun juga pintar. Sebab betapa banyak kita melihat dalam kondisi kehidupan sekarang, orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Mereka paham ilmu dan teknologi yang canggih tapi lemah dalam agama, sehingga banyaklah kekacauan, kecurangan, kerusakan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ketika kita berharap anak kita kelak menjadi generasi yang bisa kita andalkan, maka perlu adanya sebuah kerjasama yang baik antara guru di sekolah yang mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu dengan orang tua di rumah dalam bentuk pengawasan buat anak-anak kita, agar mereka di rumah pun mereka tetap belajar, mereka tetap sholat dan mengaji, mereka juga memilih teman yang bisa memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.